Sampai ada yang nagih utang Dulu di ya. live stream waktu itu. Waktu ini lagi waktu yang kemerdekaan. Iya bener banget, itu gue ingat. Itu sampai ada yang nagih utang lewat live stream dan hutangnya untung sudah selesai. Dan akhirnya sudah bayar. Akhirnya sudah dibayar. Jadi di live chat ini tidak hanya mendukung tim-tim Indonesia aja, tapi bisa menyelesaikan masalah-masalah pribadi Anda dengan teman Anda. Betul, jadi buat kalian yang pengen ikut juga nongkrong, ayo langsung aja mampir ke official streamingnya. Betul, jadi buat teman-teman yang lagi nonton di platform lain selain Facebook Gaming, ya udah mendingan tutup terus kita pindah ke Facebook Gamingnya aja. Jadi buat teman-teman juga yang melakukan restream di channel-channel lain, diperhatikanlah. Ini gue mengingatkan doang, takutnya malah kena report dan jadi hilang gitu channelnya. Karena apalagi kalau misalkan nominal subsnya udah banyak gitu kan. Betul, udah dijadikan nafkah juga gitu kan. Betul, sayang banget loh kalau misalkan hilang channelnya karena hal-hal seperti itu yang udah sering gue ingatkan juga. Oke. Back to the game, melihat tadi garis pesawat yang membagi daerah Sanhok ini dengan sangat merata. Dan kita lihat ada penumpukan di arah Painan tadi. Betul, tapi RRQ yang geser kali ini. RRQ-nya yang menghilang dari Painan. Berarti ya secara nggak langsung sukses ngedepak RRQ dari singgasana mereka Betul. di Sanhok ini. Sukses iya, worth it kah? Ah itu dia, karena kemarin juga kita sempat ngelihat BTR terseok-seok ketika melawan tim RRQ. Betul, itu apa ya, hasil terpentingnya sih. Kayak lu berhasil ngusir tim, oke. Oke. Tapi hasil untuk lu gimana? Apakah lu bisa chicken dengan mengambil tempat tersebut gitu? Betul, ibarat kayak lo mau naik ke lantai 2 ngelewatin tangga kan ada levelnya tuh. Nah kan kayak gini nih, tiba-tiba Arof yang tadi mendapatkan chicken kali ini bakal menghadapi Kelvin. 1 lawan 2 dengan kondisi sekarang 1 lawan 1 di mana Hijrah sepertinya lebih memilih untuk melakukan revive terlebih dahulu. Sementara Kelvin bakal ngeflank ke arah luar, mengambil sisi bagian kanan dari arah rumahnya. Oh dia kejepit semua sisi loh. Iya ini Kiri udah mulai kanan semua di-push ada juga. lawannya. 1 lawan 3, tapi kalau Kelvin bisa melakukan clutch seorang diri di sini, ini jadi hal yang baik banget. Dan di sisi lain, Matoy mendapatkan 1 orang dari tim Oni. KP tersungkur langsung ke arah tanah. Ketemu di ban kayaknya, di Lakawe ban dari tim Onyx dan kita bakal lihat ini Kelvin jatuh ke bawah dan langsung menghindari fight dengan tim BTR Arof yang berada di atas. Betul, dan sekarang dia udah turun, nahan step di bawah. Ini bakal menjadi PR tentunya untuk BTR Arof mencari di manakah pemain dari Bad Boy ini berada. Mereka bakal lompat langsung menuju ke arah bawah. Kehilangan banyak darah dan langsung di-spray dari arah belakang. Backup juga sudah mulai turun. Untungnya backup datang dengan sangat cepat. 2 pemain langsung menyelamatkan Boyka dari tempat yang sudah nyaman tadi. Betul, dan kali ini dari tim 2B Bad Boy sudah kehilangan 2 player mereka. Boyka sudah berhasil di revive juga. Ini awal yang cukup oke untuk tim BTR Arof ya. Yap, sementara Illuminate yang sedang bertemu dengan tim Onyx. Di mana salah satu pemain Onyx sudah berhasil diamankan tadi KP. Dan di sisi lain juga Golden Cat akan menghadapi tim RRQ. Beer 11 sudah melakukan lock ke arah pohon yang ditempatin sama Nongbim. Nongbim dapat kabur kali ini bakal langsung berlari ke arah jendela dan selamat. Akan selamat dari tim RRQ ya. Sementara ini selamat. Yang ngincer 2 orang soalnya. Ini baru nih. juga apakah bisa selamat karena Godard diincer sama 2 pemain Onyx. Yang jadi pertanyaan gua, Nick punya senjata atau enggak? Ada, Beryl. Kalau Nick punya senjata, Matthew sekarang yang bakal kocar-kacir dipu sama 2 pemain dari Illuminate. 2 orang melakukan follow up, Matthew bakal perang jarak dekat, dia spray langsung 2 orang lompat jump shoot. Matthew tidak berhasil menghalangi lompatan dari tim Illuminate, tapi masih ada backup fire dari arah belakang. Nick juga bakal menyeberang, tapi Godard sudah mengetahui angle-nya dan Nick berhasil menang close combat dengan Godard. 2 pemain tumbang dari tim Illuminate ini menjadi titik comeback untuk Onyx menguasai kompon pertigaan ini. Betul, kita bakal lihat kali ini seorang Johnny sudah revive, tapi healingnya sangat terbatas. Velmont pun gak punya healing sama sekali. Onyx sudah join the fight, kali ini Matthew akan di-revive. Ini akan jadikan kondisinya 4 lawan 3 kali ini untuk keuntungan tim Onyx. Kalau Illuminate tumbang, ini kesempatan untuk BTR dan juga Morph ngebalap tim Illuminate. Betul, sementara KP bakal melempar granat menuju ke dalam rumah, tapi 2 pemain dari Illuminate tidak ada yang di dalam rumah. Mereka semua menahan di bagian luarnya, masuk ke dalam rumah sudah mulai terpantau, stepnya juga sudah mulai kedengaran. Granat dilempar secara bertubi-tubi, 2 orang ini bener-bener panik, mereka hanya ada di teras rumahnya doang. Waduh, mereka nggak punya healing, nggak punya armor juga. Dan jadi ini bakal jadi fight yang benar-benar untungin Onyx banget. Kalau mereka bisa ngebalikin keadaan, kita bakal lihat ini Onyx dengan 4, tapi nyawa yang cukup sekarang untuk seorang Matthew. Nick sudah join the fight juga tanpa healing-healingan. Masuk ke dalam. Ini mau YOLO kayaknya, 4 nge-stick, 2-2. Tapi ada beberapa granat yang memberikan damage cukup dalam ke pemain dari Onyx. Gue yakin dari Onyx dan juga Illuminate semuanya dalam low dari segi healingannya. Betul, tapi kita bakal lihat ini Onyx ya. Kayaknya ini ada celah dan datang sudah semua anggota Illuminate. Yap, ada 1 backup lagi dari Illuminate datang dari bagian high ground. Ini 4 lawan 4 kondisinya. 4 lawan 3, Godard bakal langsung dipulangin begitu aja. 2 pemain tersisa di arah kompon yang sama, sementara 1 pemain dari Illuminate harus diperhatikan karena mereka 1 pemain ini datangnya dari belakang. Betul, dia bisa nge-backstep semua anggota Onyx.
Tapi untungnya mereka masih berada di dalam rumah ataupun di sisi dalam ya. Ya, ini Martin yang datang dari belakang nih. Wah, ke pick off Martin ya. Kan Martinnya tiba-tiba dapetin satu orang. Karena ini posisi yang nggak diduga-duga oleh tim Onyx. Ada yang datang dari perbukitan dan ternyata adalah backup dari Illuminate sendiri. Betul. Jadi kan kondisi 3-3 tapi kan ini keuntungan untuk tim Illuminate ya. Yap, berbalik lagi keadaannya. Silly berganti, kalau tadi Illuminate yang unggul, terus Onyx yang unggul, sekarang Illuminate lagi yang unggul. Apakah Onyx bisa membalikan keadaan ini menjadi keunggulan mereka lagi? Matthew menjaga di bagian rumah belakang, dia harus fokus ke arah Martinnya juga. Sementara dua pemain Onyx sudah benar-benar terjebak dan kali ini Illuminate yang bakal komit untuk melakukan fight-nya. Berada dalam satu ruangan kecil masih bermain, dua orang lompat bakal langsung ada spray down dari dalam ruangan. Satu berhasil di take down dan kali ini Alviro berhasil mendapatkan satu, Velmot berhasil tumbangkan tapi Matthew juga berhasil diamankan. Onyx menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Sebuah keuntungan yang berbalik-balik dari tadi antara Illuminate dan juga Onyx. Iya bener banget, akhirnya dari tim Illuminate yang kembali mengungguli tim Onyx dan Onyx harus pulang dengan satu placement point juga satu kill. Sayang Bukan banget. awal yang terbaik untuk tim Landak Indonesia kali ini ya. Ya, gue rasa Onyx udah susah banget sih. Karena sisa round mereka tinggal 6. Sementara mereka sekarang berada di bagian bawah dari 16 tim yang bermain untuk si finals kali ini. Betul. Bisa, masih bisa. 5 Masih ronde, bisa. mungkin kalau juara enggak, tapi mereka bisa menoleh hasil yang terbaik juga. Yap. Kalau mereka fokus di 6 game lagi. Seenggaknya mereka bisa step up lah dari posisi mereka sekarang. Seenggaknya ya, 8 besar. 8 besar lah, halaman pertama lah. Untuk membuktikan juga ke para pendukung-pendukung kita. Tapi buat teman-teman tetap dukung tim Indonesia siapapun dan dalam kondisi apapun. Karena mereka butuh banget support dari kita seperti yang dibilang sama Matthew tadi. Bahkan sekarang katanya Matthew, haters-haters yang komen di DM itu udah pada hilang semuanya. Tenggelam karena support-support yang keluar dari netizen juga ke arah Instagram mereka. Betul. Dan itu terbukti bahwa dukungan kalian sangat berarti juga bagi pro player yang lagi mewakili Indonesia. Betul sekali. Dan kita bakal berpindah lagi ke Bigetron Arov yang tadi di Miramar mendapatkan chicken dinner. Iya betul banget, mereka dapetin WWCD, cuma game kali ini lumayan bonyok mereka di awal-awal. Di lane dia bakal early, dia bakal satu korban, langsung dapat 2 kali ini enggak. Belum numbangkan 2 orang, tapi Pimai sudah kenok akan langsung di finish oleh tim RRQ. Poin pertama masuk ke tim RRQ. Yap. Loki lumayan low, Huiga sangat-sangat low kali ini. Dan seperti dari box ya, mereka baru ngirim 2 orang untuk maju ke nyebrang ke pulau, malah disamperin sama RRQ. Bahkan Luis masih terjebak di bagian belakang. Karena ketika yang dua lainnya nyebrang, Luis harus ngejagain supaya nggak ada yang nembak dari area belakangnya. Karena kalau mereka nyebrang semuanya, itu free shoot banget dari bukit area bootcamp. Betul, dan jadinya nggak ada yang ngejagain dari sisi belakang. Jadi Betul. Luis bertugas untuk nge-cover mereka dan hanya dari tim box akan kembali berenang balik ke pulau utama. Yes, dia bakal balik lagi. Sementara RRQ menjaga pergerakannya banget. Ini RRQ keluar berarti dari area painan. Mereka ngambil pulau yang terpisah itu berarti ya? Mereka scrapping di awal-awal, Betul. langsung mencari titik di mana orang mungkin rotasi yang banyak ya untuk coba nge-pick off satu dua orang, lalu mereka lootingin kotak-kotaknya. Yap, sementara Box juga sudah mulai melakukan reset posisinya lagi supaya tidak terpick off satu persatu pemain mereka oleh tim RRQ Athena. Sanhok yang agak pasif sebenarnya karena fight-nya dari tadi nggak terlalu intens. Intensnya itu cuma di awalnya aja tadi ketika Onyx lawan Illuminate dan akhirnya dimenangkan sama Illuminate. Sekarang bakal berpindah menuju tim Secret yang masih menyisiri daerah perbukitan Golden Cat. Gila men, ini defensifnya Golden Cat sih. Kuat banget. Tiap sudut dijaga. Kalau mereka udah berani untuk ngejaga setiap sudut kayak gini, harusnya mereka udah nggak mikirin lagi berapa jumlah peluru yang mereka punya. Berarti mereka udah pede dengan lootingan mereka, tapi Betul. kalau diperhatikan lootingan mereka cukup terbatas terutama untuk healing ya. Oke. Mungkin mereka pede dari segi pelurunya aja, Flo. Dari healing item mungkin mereka udah percaya karena spot mereka udah enak, ya udah. Mereka nggak usah terlalu peduliin kalau misalkan ada counter shoot dari musuh-musuh yang mereka incar. Berarti mereka emang pede dengan peluru aja ya. Pelurunya Fight aja. Karena ya fair powernya mungkin mereka pede juga. Mungkin pede juga dan posisi mereka juga sangat-sangat unggul ya. Dan kita bakal lihat ini dari beberapa tim sudah mulai menebak-nebak nih zona bakal mana, di mana ada langsung mengambil sisi kiri, ada juga masih stay di pulau utama. Bahkan tim Orange mereka milih untuk stay di bawah. Siapa tahu ke bawah zonanya. Karena masih gambling banget, apalagi buat tim talent yang tiba-tiba ngambil jalur rotasi melalui laut. Seperti yang pernah dilakukan BTR waktu itu. Dulu jalur rotasi melalui laut ketika bermain di Sanhok. Karena waktu itu efektif loh, BTR sempat mendapatkan 2 atau 3 kali chicken dinner di Sanhok. Perdebatan berapa kali mereka nggak HBD orang juga dari belakang. Betul. Nggak ada yang nyangka BTR nongolnya dari arah Camp Alpha ya. Cuma dari percobaan melalui jalur laut yang dilakukan sama BTR, suksesnya tuh anggaplah 5 kali ya. Sukses 2 kali, 3 kali bonyok. Iya. Maksudnya presentasinya tuh lebih banyak ke mereka kepotong, ke tackle. Makanya mereka pindah. Nggak lewat jalur laut lagi ya. Dan Nggak lewat jalur wah laut. ini bikin galau banget sih.
Circle-nya bikin galau banget antara ke pulau kiri atau ke pulau utamanya. Masih bisa kemanapun, ini masih imbang banget. Bisa ke sisi kiri, sisi kanan, atau sisi bawah. Bawah pun Betul. bisa nih. Dan posisi BTR sebenarnya kalau enak dia ngambil bukit, dia nyebrang lagi diambil bukitnya. Cuma resikonya ketika circle-nya ngebanting ke sebelah kiri itu jadi PR buat mereka untuk nyebrang lagi. Betul banget, tapi kita bakal lihat ini Morph sepertinya akan coba ngebokongin tim Golden Cat yang naik Yap. atas bukit. Kita lihat apakah Morph bisa merebut posisi terenak di perbukitan kali ini. Masalahnya ngerebutnya nih, Morph kalau pengen ngerebut posisinya Golden Cat, itu nggak bisa langsung ngerebut semua setup yang dilakuin sama Golden Cat. Mereka harus nyicil satu persatu pemain dari Golden Cat-nya. Sementara Box yang kali ini berada di arah bootcamp, ada Matoy juga kayaknya yang terjebak di bootcamp. Sementara 3 player Secret yang lainnya berada di seberang dari bootcamp, rumah kirinya bagian pertigaan. Betul banget, itu emang tempatnya cukup enak juga, susah di push rumahnya. Makanya banyak yang suka nge-hold dulu. Kali ini Matoy bertugas untuk ngebuka jalan terlebih dahulu, memastikan bahwa jalurnya aman untuk mereka isi sementara waktu ini. Ya, biasanya Matoy di belakang, sekarang Matoy yang membuka jalan untuk tim Secret. Untung nggak kepik sama Yudu ya. Kalau ada yang nyebrang, ini free shot banget dari Yudu ke arah tim Atau Secret. jangan-jangan Matoy maju ini bukan ngebuka jalan. Dia mau masuk gudang supaya ketika ada orang yang maju, dia nembakin dari angle yang berbeda. Betul, itu blind spot yang nggak bener. diketahuin. Dia nggak mau buka jalan, dia mau ngambil angle yang berlawanan. Jadi kalau ada misalnya kayak Yudu maju, kan mereka fokus sama 3 yang regu lainnya. Matoy motong di arah lain. Iya, Matoy yang jadi pengganggunya. Bukan penengah, pengganggu. Tapi harusnya posisinya Matoy ketahuan karena satu orang yang ada di bangunan U atau bangunan Y ini udah ngelihat view-nya ke arah Matoy. Dia berada di arah rooftop, itu angle view yang sangat bebas untuk mengetahui posisi dari Matoy. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Morph juga. Mereka seperti nggak langsung menuju atau memotong ke arah atas ya. Mereka masih muter di sisi ujung circle. Dan mereka cuma nebak aja ini ke arah sisi kiri. Lalu mereka nggak mau terlalu masuk ke arah pegunungan juga. Tapi di balik tim Morph, ada tim talent yang mulai mengintai pergerakan tim Morph sementara waktu ini. Tapi pokoknya persediaan yang ada, mereka udah mantep banget. No Mercy dengan level 3 full. Rensky hampir full level 3 dan level 2. Dan kita bakal lihat kali ini dari tim Morph, kalaupun dihajar, kalau mereka fight 4 lawan 4 langsung hadap-hadapan, harusnya mereka nggak bakal kalah dengan persediaan yang mereka miliki. Ya, tinggal permasalahan setupnya juga sih. Gue yakin sih, kalau kita ngomongin dari firepower, mereka semua firepowernya udah kuat banget. Apalagi dengan lootingan yang udah maksimal banget kayak gini, semua Hello Fast level 3, Robocop dipegang sama No Mercy. Gue agak bingung kadang-kadang, gue liat fotonya, Zabrol, namanya No Mercy. Makanya tadi pas lu bilang ini, gue pastiin dulu ketukar gak? Karena yang ketukar cuma 2 orang doang tuh. Gue liat kan, ini No Mercy Zabrol. Gue pastiin lu nih. Yang ketukar tuh cuma No Mercy sama Zabrolnya. 2 itu ya? 2 itu. Dan sekarang Huiga yang udah dapat posisinya si Matoy tadi, dia nggak ada open step sama sekali. Cuma berpindah-pindah sedikit untuk mengatur angle view-nya supaya dia bisa